Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak telah mengganggu waktu Bapak. Jadi begini, di program bergerak, Alhamdulillah saya sudah memasuki modul 3.1 dan kebetulan ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Nah, sehubungan dengan itu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Jadi begini Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri Cipeles ini, tentunya pasti Bapak sering kali menemukan beberapa kasus atau masalah, ya Pak. Bagaimana Bapak menghadapi permasalahan seperti itu sebagai pemimpin, di mana masalah itu kan menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Nah, jika ada, apakah Bapak boleh menceritakannya kepada saya? Bapak contohkan kasusnya anak yang tidak mau bersekolah sudah beberapa minggu, hampir 1 bulan lebih. Setelah ditelusuri nanti ditemui ilmunya ternyata beberapa faktor yang perlu di antaranya ternyata anak itu tidak mau bersekolah karena kurang kasih sayang dari orang tua. Ibu dan bapaknya sudah pergi bercerai. Kemudian dia diam sampai akhirnya sudah wanita. Kemudian dia berangkat bersama ibu dan ketemu sekali pemecahan itu diselesaikan dan anak sekali ke sekolah. Adapun penyelesaiannya yang tadinya sangat rumit karena kalau dikeluarkan itu sesuai dengan peraturan pemerintah tidak boleh anak menjadi awet anak. Dan di sisi lain, kita sebagai orang tua di sekolah punya anak seperti anak sendiri, dan orang tua anak itu tidak mungkin begitu saja karena dengan kelakuan atau kejadian itu adalah sekarang anak itu punya hak untuk mendapat pelajaran. Sungguh dilematis sekali ya Pak. Ya. Kalau saya mencermati pernyataan dari Bapak tadi, lantas apa yang Bapak putuskan selanjutnya mengenai anak tersebut? Apakah anak tersebut masih tetap bisa bersekolah? Alhamdulillah sekarang sudah bisa bersekolah. Alhamdulillah ya Pak, keputusan yang Bapak ambil sungguh solutif sekali. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari terdapat 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Nah, yang satu lagi adalah bujukan moral. Bujukan moral itu adalah kebenaran melawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Berhubungan dengan hukum atau aturan ya. Bujukan moral, bujukan terhadap etika anak itu ya. Apabila anak itu menyalahi aturan, dibujuk, diberi pengertian, misalkan itu antaranya. Yang kedua adalah tadi dilema etika, pilihan berbeda yang benar dengan yang benar. Itu yang benar. Kalau yang benar, misalkan kalau yang tadi kasus yang tadi dikeluarkan, jangan. Tapi benar menurut aturan secara etika itu dikeluarkan aja anak yang tidak sekolah. Tapi kalau dikeluarkan itu, kalau tidak dikeluarkan, nah itu susah. Ada iba juga ya Pak, ada rasa kasihan terhadap ya anak itu. Ya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dilema etika tadi. Untuk mengambil keputusan itu, melihat permasalahan dulu, dari mana permasalahan itu didapat dari kedua belah pihak, terus menemukan cara solusi yang baik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Bersama siapa ya? Bersama dengan guru, dengan rekan sekolah, kalau bisa, kalau perlu dengan komite sekolah yang berperan aktif.
terus merefleksikan keputusan tersebut. Bagaimana kalau posisi mereka seperti yang saya inginkan atau saya ingin diperlukan seperti apa. Jadi solusinya seperti itu. Nah, apa saja langkah-langkah yang biasanya Bapak ambil dalam melakukan pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan dipikirkan dulu matang-matang oleh kita sendiri. Kemudian setelah itu sudah ada gambaran untuk melihat tersebut supaya bisa terpaksakan. Yang melihat kasus dan memanggil kedua kasus itu kedua belah pihak maksudnya yang bermasalah. Supaya di mana terlihat inti dan letak permasalahannya dan penyebabnya itu kita rasakan bersama. Untuk cari solusinya bagaimana. Kalau kita bisa dengan sendiri, apa salahnya kalau harus berdiskusi kan dulu atau dengan pihak yang lain, ya antaranya melibatkan komite misalkan. Itu selalu yang ketiga selalu merefleksikan keputusan yang telah diambil. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka? Jadi kita itu introspeksi dulu, introspeksi lagi terhadap diri kita. Bagaimana kalau kasus itu menimpa diri kita? Itu diantaranya. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak sebutkan tadi? Melakukan dialog permasalahan didialogkan secara kekeluargaan atau dengan prinsip kekeluargaan agar tetap munculnya solusi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, yang artinya tidak merugikan pihak satu dan pihak lain secara komprehensif dan tidak menimbulkan perselisihan. Jadi mendamaikan, tidak merugikan salah satu pihak tapi menjadi solusi dan tidak menjadi pertengkaran dan perselisihan di antara kedua pihak. Oke ya Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang baik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja itu membutuhkan dukungan yang positif dari warga sekolah. Jadi tidak keputusan tidak diktator. Kita sebagai pemimpin bagaimana menyikapi atau menghargai pendapat dari guru demi kemajuan. Demi kemajuan bersama ya Pak. Iya. Nah, lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan seperti apa? Sebagai kepala sekolah, langkah yang Bapak menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dari sekali sekolah. Kalau ini kasus di sekolah, di sekolah. Pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan atau kadang-kadang lupa atau terbengkalai karena dengan berbagai banyak tugas dan kepentingan lain, serta jangan ada menimbulkan perselisihan baru di antara langkah itu dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dengan dewan guru, memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Jadi bisa kita lihat apa bisa diselesaikan oleh kita sendiri, apa perlu dengan guru, kalau perlu apa perlu dengan komite ataupun perlu dengan pengawas. Itu bagaimana melihat kasus tersebut. Betul sekali ya Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah. Musyawarah artinya dalam rapat guru agar lebih cepat menemui solusi terbaik. Juga bisa berkoordinasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah untuk minta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan tersebut. Kalau kita merasa ragu menyelesaikan masalah tersebut dan belum 100% bisa diselesaikan, jadi kita berkonsultasi selain dari guru itu dari pengawas dan komite itu. Intinya kita harus berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan ya Pak. Ya. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak,
Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat yang dihasilkan dari musyawarah mufakat gitu ya, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Ringan, ada pepatah yang mengatakan ringan sama di sini, berat sama dipikul kan itu. Ya. Kita aplikasikan, kita laksanakan di sekolah. Selain itu komunikasi yang baik pada semua domain. Pada sekolah juga menentukan sebuah ada penyelesaian masalah. Ada lagi? Mungkin sekian saja Pak pertanyaan dari saya. Luar biasa sekali saya mendapatkan pengalaman dari Bapak terkait pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama ini. Terima kasih Bapak sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak ya. Mungkin ditutup saja Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak untuk bisa melakukan kegiatan wawancara dengan saya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa di program pendidikan guru penggerak, saya mempunyai tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Nah, sehubungan dengan hal itu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, selama Bapak menjabat di SD Gandausi ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya? Iya, dilema etika. Dilema etika yang kami pahami adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kepala sekolah misalnya dihadapkan kepada suatu pilihan di mana keputusan pilihan itu sama-sama baiknya. Hanya kemungkinan meskipun sama baiknya, tapi kadang-kadang dihadapkan dengan hal yang bertentangan. Betul sekali Pak. Betul. Kemudian sedangkan kalau problem Bujukan moral Pak. bujukan moral sepertinya itu lebih mudah sebab kita hanya memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk saja. Oh, betul sekali ya Pak. Seperti yang Bapak sampaikan, dilema etika itu kan merupakan sesuatu hal yang semuanya benar, tapi ada hal-hal yang bertentangan. Nah, selama ini, kalau boleh tahu, selama Bapak memimpin di sekolah SD Gandausi ini, apakah Bapak pernah mengalami suatu permasalahan terkait dilema etika? Nah, apabila Bapak memang pernah menemukan kasus tersebut, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya, kasus seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Sekarang bulan Ramadan, di setiap sekolah ada kegiatan mengisi bulan Ramadan. Di sekolah itu sudah ada jadwal, itu ada 1 minggu untuk 5-6, 1 minggu untuk kelas 3-4, dan 1 minggu untuk kelas 1 dan 2. Ada 2 pendapat. Bapak Guru PAI mengajukan atau memohon bahwa untuk kegiatan keagamaan itu dilaksanakan di masjid. Perlu diketahui bahwa SD Gandausi itu siswanya terdiri dari berasal dari 3 dusun. Ada dusun Gandausi, dusun Cikaraha, dan dusun Godang. Setiap dusun memiliki masjid. Jadi Bapak Guru PAI mengajukan usul bahwa untuk memudahkan katanya pelaksanaannya dilaksanakan di dusun Cikaraha dengan pertimbangan pertama berada di tengah, kedua kondisi masjidnya lebih baik, prasarana lengkap, sehingga untuk kegiatan yang memerlukan praktek dengan mudah dapat dilaksanakan dengan baik di masjid itu. Sedangkan ada keberatan dari orang tua dan permohonan itu namanya bahwa kegiatan keagamaan itu sebaiknya dilakukan di sekolah
beberapa pertimbangan, antara lain letak masjid berada di pinggir jalan utama sehingga riskan terjadi kecelakaan gitu katanya. Iya betul sekali Pak. Kemudian untuk siswa-siswa kadang langsung menuju ke masjid, tidak berangkat dari sekolah. Jadi kondisian untuk menyeberang itu riskan juga, sebab jalan utama lalu lintasnya cukup berbahaya gitu ya. Pada pelaksanaannya, karena kondisi telah mendesak, sehingga dilaksanakanlah suatu keputusan, diambil keputusan bahwa untuk kelas 5 dan 6 kita mengambil keputusan bahwa yang dilaksanakan adalah usulan dari Bapak Guru Agama. Sebab untuk kelas 5 dan 6 banyak kegiatan praktek yang harus dilaksanakan di masjid. Menurut Bapak Guru kelas 6, untuk dilaksanakan di sekolah itu kurang bisa dilaksanakan dengan baik karena prasarana yang ada di sekolah kurang mendukung. Kemudian untuk kelas 3 dan 4 kita ikuti saran dari orang tua. Kita mengambil masjid yang lebih dekat dari sekolah, meskipun sarana prasarananya lebih agak kurang dibandingkan dengan prasarana yang ada di dusun Cikaraha. Tapi untuk siswa sepertinya itu dapat dilaksanakan dengan baik, hanya mungkin kurang idealnya. Sedangkan untuk siswa kelas 1 dan 2 pelaksanaan dilakukan di sekolah, karena untuk siswa kelas 1 dan 2 prakteknya agak kurang, sehingga hal-hal yang bersifat teori bisa dilakukan dengan baik di sekolah itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali ya Pak. Memang itu suatu dilematis sekali. Tadi saya mendengar bahwa kelas 5 dan 6 itu berada di Cikaraha ya Pak, dengan alasan mungkin kelas 5 dan 6 itu sudah dewasa dan bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan karena sudah bisa menyeberang sendiri ya Pak. Nah untuk kelas 3 dan 4 Bapak mengambil lokasi di masjid dekat sekolah, karena meskipun prasarananya agak kurang dibandingkan dengan masjid yang pertama. Nah kemudian untuk yang kelas 1 Bapak mengambil keputusan bahwa tidak apa-apa dilaksanakan di sekolah dengan pertimbangan bahwa kelas 1 dan 2 itu praktiknya masih agak kurang dibandingkan kelas yang tinggi ya Pak. Nah baik, untuk pertanyaan kedua ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita harus pertama segala permasalahan harus dirundingkan dulu gitu ya. Kita mengambil pendapat, menampung pendapat, kemudian kita rundingkan. Kemudian jika ada hal yang harus diambil, kita mempertimbangkan nilai baik buruknya. Jika ada nilai buruk yang muncul, kita ambil nilai buruk yang paling kecil. Jadi resiko yang paling kecil jika itu muncul. Baik ya Pak, jadi Bapak itu akan mengambil yang pertama itu Bapak akan berkoordinasi dulu ya, merundingkan masalah tersebut dengan orang-orang terdekat ya Pak, seperti para guru seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua Bapak akan menimbang saran dan pendapat dari beberapa orang terdekat tersebut. Untuk selanjutnya Bapak akan meminimalisir mungkin ya sisi negatif daripada masalah yang muncul, karena memang seperti yang Bapak katakan tadi bahwa semua masalah itu ada nilai baiknya, ada nilai buruknya. Nah namun kan kalau dilema etika itu semuanya adalah hal-hal yang benar namun memang bertentangan. Nah bertentangan itu mungkin antara nilai baik dan nilai buruk ya Pak. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan? Seperti kita bicarakan tadi, yang pertama kita menganalisis setiap masalah yang muncul, kemudian kita mencari jalan pemecahannya, kemudian kita merundingkan hal-hal yang baik dan yang buruk dari masalah-masalah tersebut. Kemudian kita mengajak semua bertanggung jawab atas keputusan yang telah kita ambil. Gitu ya. Baik, saya simpulkan ya Pak, berarti langkah Bapak dalam mengambil keputusan ini, Bapak pertama menganalisis masalah terlebih dahulu, yang kedua mencari solusi terbaik dari masalah tersebut, kemudian mempertimbangkan semua hal-hal yang dianggap bisa
bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Seperti itu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang cukup efektif adalah pertama, kita menampung setiap pendapat dari orang-orang yang bermasalah atau dari masalah-masalah yang tumbuh. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai pendapat, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian kita juga harus mengantisipasi bahwa setiap orang punya ego masing-masing. Kita harus bisa menurunkan ego setiap orang. Kita harus mencari waktu kapan ego itu bisa diturunkan, sehingga si A bisa memahami keputusannya, si B bisa memahami keputusannya, kemudian si A bisa menerima apapun yang terjadi dan keputusan yang diambil. Baik Pak, memang sih di modul 3 yang telah saya pelajari untuk kasus-kasus dilema etika itu memang seperti itu ya Pak. Jadi ada beberapa paradigma, terkadang kita itu harus melihat nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam suatu masalah, seperti itu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kadang-kadang muncul itu, permasalahan itu muncul seketika kan ya? Ya. Jadi permasalahan muncul seketika tanpa ada pemberitahuan dari awal dulu akan ada masalah gitu kan ya. Betul sekali Pak. Nah, Dadakan gitu ya Pak. Jadi masalah itu kebanyakan muncul secara dadakan gitu ya. Nah, ketika ada masalah, maka pada ketika itulah kita harus mengambil suatu keputusan gitu ya. Maka pertama kali kita harus merundingkan dulu dengan Bapak Ibu guru atau dengan orang tua atau dengan komite bahwa kita memiliki masalah yang harus dipecahkan. Kemudian kita harus mencari bagaimana masalah itu dapat terselesaikan gitu ya. Kemudian setelah menampung pendapat, kita sampaikan bahwa pendapat si A mempunyai pendapat begini, si B mempunyai pendapat begini. Kemudian kita ambil pendapat yang terbaik, kita ambil resiko yang paling sedikit gitu. Berdasarkan yang Bapak tadi bicarakan, bahwa sebenarnya Bapak tidak memiliki jadwal tertentu ya Pak, karena suatu masalah itu biasanya dadakan tanpa permisi gitu Pak ya. Jadi memang suatu masalah itu datang dengan hal-hal yang tak terduga. Nah, kita itu harus merundingkan permasalahan tersebut, mencari solusi dari permasalahannya agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Hanya sedikit dalam penyelesaian masalah, kadang-kadang kita memerlukan waktu bahwa masalah itu tidak dapat seketika selesai kan ya. Kita harus mencari waktu yang baik, bagaimana mencari titik temu yang baik. Ya tadi kan setiap orang punya ego, setiap orang punya pendapat yang dianggap dia baik. Kita harus mencari waktu kapan pendapat itu bisa saling ditemukan gitu. Ya, terkadang memang kalau kita meminta pendapat dari berbagai orang itu yang satu pendapatnya ke A, yang satu pendapatnya ke B, mungkin itu terjadi perselisihan pendapat ya Pak. Nah, sebagai pemimpin itu tentunya kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya agar kita tidak memihak kepada salah satu orang, tetapi kita memikirkan kebaikan bersama, seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Aduh, saya jadi tercerahkan. Yang selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang atau faktor-faktor gitu Pak yang mendukung Bapak mengambil keputusan? Ya, pasti kita tahu bahwa di sekolah itu banyak guru-guru. Di sekolah itu ada komite sekolah. Kemudian sekolah juga memiliki orang tua siswa.
mereka lah yang sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Banyak pendapat yang baik dari Bapak Ibu guru, kemudian kita menampung pendapat dari komite, kemudian kita juga tidak mengabaikan pendapat dari orang tua. Kadang-kadang pendapat orang tua itu pun menjadi pendapat yang paling baik. Berarti Bapak itu memang banyak gitu Pak ya yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan, terutama orang-orang terdekat di sekolah, baik itu para guru yang ada di sekolah maupun komite sekolah, dan yang terutama dan yang paling utama itu tentunya orang tua atau wali siswa ya Pak. Mungkin ada tidak Pak peran misalkan atasan Bapak gitu dalam mempertimbangkan suatu permasalahan yang muncul di sekolah? Dalam hal ini misalnya pengawas sekolah gitu Pak. Iya, tentu itu cukup berperan. Kadang-kadang kita setelah ada muncul masalah di sekolah, kita berembuk atau meminta pendapat dari rekan pas sekolah. Terutama kita meminta pendapat dari pengawas sekolah, sebab mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak, mereka memiliki metode atau cara yang lebih baik. Tentunya berarti banyak sekali pihak-pihak yang terkait, baik itu stakeholders gitu Pak ya, ataupun pimpinan atau rekan sejawat Bapak yang membantu Bapak mempermudah menyelesaikan suatu kasus di sekolah, seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Hikmah yang dapat kita petik antara lain, kita belajar mengambil keputusan, kita harus merenungkan kembali keputusan yang telah kita ambil baik buruknya, kemudian kita dapat belajar dari keputusan yang telah kita ambil untuk digunakan jika suatu saat kita mendapat permasalahan kembali yang serupa gitu Pak. Iya, terima kasih. Permasalahan kembali yang serupa, sehingga cara-cara atau langkah-langkah yang kita laksanakan dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang muncul kemudian. Baik, saya simpulkan ya Pak, berarti Bapak mengambil pembelajaran daripada pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak akan mengambil cara terbaik daripada cara-cara yang terbaik, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Walaupun permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dalam satu hari, karena butuh beberapa hari untuk mempertimbangkan suatu solusi. Nah kemudian kata Bapak, pengalaman merupakan guru terbaik ya, kita harus belajar dari pengalaman. Nah kemudian Bapak akan merenungkan dan merefleksikan hasil keputusan, apakah keputusan tersebut mungkin sudah baik atau keputusan tersebut salah langkah atau kurang tepat gitu Pak ya. Kemudian yang terakhir, mungkin Bapak di kemudian hari atau di masa depan akan menemukan, barangkali gitu Pak ya, akan menemukan masalah-masalah yang serupa. Nah mungkin pengalaman tersebut akan menjadi suatu guru atau pembelajaran bagi kita untuk menyelesaikan kasus yang serupa. Mungkin itu ya Pak. Baik Bapak, alhamdulillah nih semua pertanyaan-pertanyaan telah saya sampaikan. Alhamdulillah gitu, luar biasa sekali. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga saya bisa menerapkan pengalaman atau hal-hal serupa gitu sama Bapak di kemudian hari gitu Pak ya. Mungkin silakan Bapak, ada kali closing statement gitu Pak dari Bapak. Sedikit saja mungkin ya. Pasti setiap orang akan mendapatkan masalah. Namanya juga hidup, masalah itu akan muncul. Ya jadi yang harus kita perhatikan adalah bijaksanalah dalam mengambil suatu keputusan. Kita mengambil keputusan yang terbaik. Keputusan itu harus diperhitungkan jika akan timbul masalah. Masalah yang timbul pun harus kita cari yang paling sedikit. Hanya itu. Selamat bisa mewakili Kecamatan Tomo menjadi guru penggerak ya. Insya Allah Pak, masih calon sih Pak. Belum resmi. Itu rupanya sekian. Terima kasih. Ya, saya tutup saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.